Baik, mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan, kekuatan yang telah Kau berikan pada kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah jauh dari kami. Engkau memelihara kami begitu rupa dan begitu indah. Cara-Mu memulihkan, menyembuhkan dan menjaga kami penuh kelemah lembutan. Dan Engkau menegur kami, menasihati kami dan menuntun kehidupan kami agar kami tetap di jalan-Mu. Dan melalui pertemuan di Worshipers setiap hari, biarlah kami bukan hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, tetapi juga kami memahami makna di balik pembacaan dan pembahasan dan perenungan apa yang tertulis dalam kitab suci, supaya kami terbentuk semakin segambar dan serupa dengan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat BW yang tetap setia mencari wajah Tuhan dan sepakat dan sehati setiap pagi. Diberkatilah setiap sahabat-sahabat BW yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan saudara. Ya, saya akan mulai share pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu Tuhan, jamalah, jamalah setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu memulihkan hidupku. Oh, oh. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, kita membutuhkan urapan daripada Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Jadi salah satu manfaat untuk mengikuti selain ibadah hari Minggu seperti BW ini adalah supaya kita mendapat urapan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa, dahsyat dan ajaib. Siapa yang masih percaya bahwa Roh Kudus masih terus bekerja sampai Tuhan Yesus datang? Boleh angkat tangannya. Iya. Boleh letakkan tangan di dada. Aku percaya. Ya, aku percaya. Mari kita buka Nehemia pasal 10. Sekarang kita mau belajar lanjutannya. Yaitu di ayat yang ke-38 sampai 39. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Ya, kalau dalam terjemahan lainnya, yaitu kami tidak akan meninggalkan. Ya, jadi ada terjemahan lain, tapi bukan berarti terjemahan yang ini salah. Ya, ini hanya sebagai informasi saja. Ada juga terjemahan lain yang mengatakan tidak mengabaikan. Ya, ini sebenarnya semuanya maknanya sama. Ya, karena apa? Karena satu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang bisa terjadi secara tiba-tiba, yaitu apa? Kemunduran. Kemunduran itu bicara mengenai dalam kehidupan, bukan hanya sekedar kemunduran secara finansial, tetapi kemunduran juga secara kualitas kerohanian. Ya, jadi kalau mau bicara mengenai kejatuhan seseorang, jarang orang itu langsung jatuh jauh dari Tuhan dalam satu hari. Jadi misalnya hari ini saya dekat sama Tuhan,
besok langsung jatuh gitu, langsung jauh dari Tuhan, itu jarang ya. Saya katakan jarang bukan berarti tidak ada ya, tetapi itu tidak umum. Rata-rata orang itu mengalami biasanya pelan-pelan dulu, lalu nanti mulai doanya mulai berkurang. Habis doa mulai berkurang, ibadah mulai dianggap biasa. Nanti habis itu pelayanan mulai terasa jadi beban, bukan sebagai panggilan, bukan sebagai kerinduan, tapi jadi beban. Dan hadirat Tuhan udah gak lagi jadi prioritas utama dan pertama dalam kehidupan kerohanian orang tersebut. Jadi lama-lama yang dulunya itu api nyala gitu, menyala-nyala, lalu mulai pelan-pelan dan akhirnya padam. Makanya di ayat ke-39 itu sebenarnya kuncinya ya. Setelah pertobatan, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Pertobatan, lalu kemudian komitmen, lalu kemudian memberi ya. Lalu setiap umat berkata, kami tidak akan membiarkan atau mengabaikan rumah Allah kami. Jadi api rohani itu jarang mati karena badai besar, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Api kerohanian kita itu jarang mati karena badai yang besar. Tapi sering kali bisa mati karena lama tidak diberi kayu bakar berikutnya. Anda bisa bayangkan api unggun gitu, kalau misalnya kayunya nggak dikasih lagi, habis sudah. Untuk setiap terus menyala harus terus dikasih kayu terus, harus diperhatikan, nggak bisa dianggap oh ini udah nyala lalu tinggal biarin aja. Ya, jadi bicara mengenai tanggung jawab bagaimana membawa persembahan, kita belajar hampir 2 hari ya. Kita tahu bagaimana pelayanan di rumah Tuhan itu butuh topangan. Zaman itu juga sama. Karena bait Allah adalah pusat penyembahan. Bait Allah adalah pusat pengajaran firman Tuhan. Pusat di mana setiap kehidupan umat itu dipersatukan dan diperuntukkan untuk kembali kepada Tuhan. Tempat sebagai pusat di mana setiap umat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu fungsi bait Allah. Jadi ketika mereka berkata tadi, kami tidak akan melupakan, kami tidak akan membiarkan, kami tidak akan mengabaikan rumah Allah kami. Itu mereka sedang berkata, intinya gini, kami tidak akan membiarkan kehidupan kami itu rusak lagi. Karena ada satu teks asli Ibrani yang disebut sebagai azab. Azab itu meninggalkan, membiarkan, mengabaikan, menelantarkan. Ini penting, saudara. Ya, jadi mereka tidak berkata bahwa kami tidak akan membenci rumah Tuhan, tapi mereka ngomong kami tidak akan menelantarkan rumah Tuhan. Kenapa? Karena seringkali orang Kristen itu punya masalah rohani. Sebenarnya bukan kebencian kepada Tuhan, tapi masalahnya adalah kelalaian. Karena lalai jadi malas berdoa. Karena lalai jadi tidak datang ke ibadah. Karena lalai jadi tidak baca Alkitab. Sehingga lama-lama kita menjadi terbiasa dengan kelalaian itu. Menjadi terbiasa dengan mengabaikan dan membiarkan itu, saudara. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan begini, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Saudara dan saya kan rindu kita akan terluput dari goncangan. Kita akan terluput dari api neraka. Kita akan terluput dari kesengsaraan. Kita akan terluput dari kecelakaan. Tapi bagaimana kita akan luput kalau kita mengabaikan keselamatan yang sudah kita terima, dan keselamatan itu bukan keselamatan kecil, keselamatan besar. Jadi makna teologisnya itu jelas. Kemerosotan rohani seseorang itu sering dimulai bukan dengan pemberontakan secara terbuka kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya gak percaya sama kamu, gak begitu. Tapi melainkan dengan sikap mulai menganggap hal-hal rohani itu dianggap enteng atau meremehkan hal-hal pertumbuhan rohani. Sekarang pertanyaannya yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Sebenarnya kita anggap BW itu bagi kita hari ini apa? Kita anggap rumah kita di tempat di mana kita tinggal itu apa?
Kita anggap gereja tempat di mana kita beribadah itu apa? Hari ini kita memang tidak lagi hidup dalam sistem bait Allah seperti perjanjian lama. Tapi bukan berarti apa yang ditulis dalam kitab suci tidak kontekstual lagi dengan kehidupan kita. Oh, ini sangat relevan. Memang sistemnya memang berbeda. Tapi menafsirkan rumah Tuhan secara alkitabiah bagaimana? Jelas, kita adalah bait Allah tubuh ini. Gereja bait Allah, keluarga bait Allah. Makanya keluarga harus jadi gereja kecil, gereja harus jadi keluarga yang besar. Karena dua sisi ini sama-sama sebagai bait Allah. Itu tafsiran rumah Tuhan secara alkitabiah yang benar. Jadi secara praktis kita bisa mengatakan dan melihat bahwa kehidupan ibadah kita, tempat di mana kita bertemu Tuhan, tempat kita menyembah, tempat kita mendapat firman Tuhan, tempat kita mendengar firman Tuhan, itulah rumah Tuhan bagi kita di zaman-zaman sekarang ini. Komunitas iman seperti gereja lokal, persekutuan doa, tempat pelayanan di mana kita bertumbuh bersama, itulah rumah Tuhan di zaman-zaman sekarang kita ini. Lalu apalagi tanggung jawab dalam menopang pekerjaan Tuhan. Baik itu kehadiran, pelayanan, doa, termasuk dukungan materi. Itu semua adalah bentuk dari rumah Tuhan. Lalu apalagi? Jangan lupa, hati kita ini adalah rumah bagi Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Kan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu. Makanya di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi ayat 39 tadi itu bukan satu pembacaan yang kita baca, ini kan janjinya mereka. Makanya ada banyak orang Kristen akhirnya mengabaikan gereja karena apa? Karena nggak pernah tahu dan gak pernah belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap orang Kristen di zaman sekarang ini, di angkatan sekarang ini, ngerti aja bagaimana arti rumah Tuhan seperti apa, mereka tidak akan mudah untuk kecewa lalu kemudian meninggalkan Tuhan, atau kecewa lalu kemudian menganggap bahwa emangnya kalau kita beribadah harus ke gereja. Kalau saya katakan harus, bagaimana? Karena rumah Tuhan interpretasinya tidak hanya pertemuan pribadi saya dengan Tuhan. Kalau kita bisa percaya bahwa Tuhan mengimpartasi kuasanya melalui ibadah online misalnya, kenapa kita tidak hadir di ibadah onsite? Oh, saya nggak cocok, saya kecewa sama pendetanya. Emang pendeta cuma satu doang dalam muka bumi ini? Kan gitu. Makanya cari pendeta, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Makanya jangan cari suasana, cari Tuhan. Sebenarnya kan gitu. Karena kalau kita menghilangkan yang satu lalu kemudian mengutamakan yang lain, Tuhan gak pernah cara kerja bekerjanya memberkati yang satu lalu membiarkan yang lain. Tuhan kalau memberkati, dia berkati semua. Dia tidak pernah mengabaikan anak yang satu lalu kemudian memperhatikan anak yang lain. Buktinya yang dipenjara sama yang tidak dipenjara sama-sama dikasih nafas kehidupan, sama-sama bisa mengalami mujizat. Tergantung orang itu mengabaikan hadirat Tuhan atau enggak.
Mengabaikan ibadah atau enggak? Mengabaikan gereja atau enggak? Mengabaikan kehidupan rohaninya sendiri atau enggak? Makanya janganlah kita abai atau membiarkan atau menganggap enteng yang namanya hadirat Tuhan. Jangan lagi kita mengandang remeh yang namanya ibadah. Jangan lagi kita mengabaikan atau memandang remeh gereja. Gereja bagus dihormati pendetanya, gereja jelek pendetanya disia-siain. Atau sebaliknya, gereja jelek pendetanya diperhatiin, gereja bagus pendetanya dicibirkan, dibilangnya tukang ngeruk uang jemaat. Makanya enggak akan bisa luput dari malapetaka. Karena apa? Dia melepaskan keselamatan yang besar itu. Mau jujur, pagi ini mengabaikan rumah Tuhan bisa muncul dalam bentuk yang sangat biasa, yang sedang terjadi di hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah menganggap ibadah di gereja udah nggak lagi penting. Kalau sempat ya datang, kalau enggak ya udahlah. Kalau nggak sibuk ikut, kalau sibuk ya gimana lagi. Itu sedang terjadi dan sudah banyak terjadi hari-hari ini. Itu salah satu bentuk mengabaikan rumah Tuhan yang sudah sangat biasa sekarang ini, terutama di generasi yang sekarang. Lalu tidak lagi punya rasa tanggung jawab terhadap pelayanan. Maunya nerima, tapi nggak mau nopang. Maunya diajar, tapi nggak mau menopang. Jangankan mengajar, menopang aja nggak mau. Menopang yang mengajar dia aja nggak mau, apalagi mengajar. Dan prioritas hidupnya udah bukan lagi hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sudah diatur oleh algoritma. Screen time di HP, waktu kerja, waktu hiburan, semua dapat waktu, bahkan lebih. Tuhan cuma dapat sisanya. Sisa tenaga, sisa rasa, sisa perhatian. Atau rohani menjadi rutinitas bukan relasi. Datang, dengar, pulang. Join, dengar, leave. Tapi hati gak pernah sungguh ada untuk Tuhan. Jadi ibaratnya kalau ngecharge handphone kita rajin gitu, gak pernah lupa. Tapi ngecharge Roh Kudus dalam diri kita, itu kita selalu lupa, bahkan malas. Kita buka di Wahyu pasal 2 ayat 4. Dikatakan di sana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa? Api kasih mula-mula yang sudah mulai menyala-nyala itu memudar, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik? Makanya Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, selagi Tuhan masih izinkan BW ini ada, jagalah ritme untuk bisa sama-sama belajar firman Tuhan di BW ini. Karena kita gak pernah tahu kapan BW ini akan selesai. Jangan biarkan ibadah hanya tergantung mood kita. Datanglah ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak usah dengerin apa kata viral. Hidupmu bukan diatur algoritma dunia ini. Tapi firman Tuhan akan menuntun dalam hidupmu supaya bisa menguasai dunia ini. Ikut persekutuan doa, bangun disiplin rohani. Jadwalkan ibadah sebagai prioritas. Jangan terlalu mengandalkan ini gerejanya beda banget sama saya. Akhirnya di luar kota nggak ibadah sama sekali. Jangan, saudara. Jangan menomorduakan persekutuan doa antar iman Kristiani. Ingat, di surga nanti tidak ada memandang ras dan suku. Semua suku diterima Tuhan. Jadi gak ada ras ini diterima di surga, yang ini gak diterima di surga. Hadir jangan cuma fisik aja, tapi hati juga hadir di sana. Dan ayo topang pekerjaan hamba Tuhan dengan kesadaran. Jangan tunggu diminta baru kasih. Karena kita mengasihi Tuhan harus terlihat dalam tindakan kita. Pelayanan lokal kita dukung, setia dalam persembahan,
setia dalam segala bentuk topangan kepada hamba Tuhan dan kebutuhan pelayanan. Kalau kita diberkati lebih, kenapa kita tidak memberkati? Jangan cuma hanya menikmati hasil pelayanan saja, tapi ikut bertanggung jawab apa? Menjaga alat-alat, memelihara, membereskan, dan lain sebagainya. Kita harus rawat kehidupan rohani kita hari-hari ini. Sediakan waktu doa secara khusus, baca firman Tuhan, introspeksi hati setiap saat, supaya api kasih mula-mula kita tidak redup. Dan dalam keluarga harus dibangun kebudayaan rohani. Jangan sampai anak-anak tahu pentingnya sekolah, tahu pentingnya karir, tahu pentingnya uang, tapi tidak tahu pentingnya rumah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu yang secara khusus hari ini. Ampuni kami kalau kami sudah terlalu lama mengabaikan rumah-Mu, mengabaikan bait-Mu, mengabaikan pelayanan-Mu, mengabaikan hamba-hamba-Mu, mengabaikan gereja-gereja-Mu. Kami sudah terlalu lama dibentuk dan diatur oleh algoritma dunia ini. Selalu punya waktu untuk semua hal, tetapi buat Tuhan hanya tersisa. Sedangkan berkat yang kami minta dan kami harapkan daripada Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan berkat itu sisa dalam kehidupan kami. Nafas ini masih full 100%. Sekalipun kehidupan kami banyak berubah, tetapi nafas kehidupan Tuhan tidak pernah berkurang dari kami. Kami harus sadari itu. Umat-Mu harus menyadari ini. Hamba serahkan semua yang bertelinga kiranya mendengar, menerima firman Tuhan dengan lembut dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan terjadi sehingga tidak ada lagi seorang pun yang mengabaikan panggilan surgawi, terlebih lagi membiarkan rumah Tuhan tidak dipelihara dengan baik. Tidak ada lagi kemunduran rohani atas umat-Mu ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hari ini ada perjalanan menuju ke luar kota atau persiapannya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera Tuhan selalu ada. Tuhan tibakan Bu Lingga tiba di Bandung dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun bersama seluruh keluarga, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu atasnya. Dan juga untuk kami semua yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan angkat, dan Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Dan pada akhirnya Bapa, perkenankanlah hamba-Mu untuk menyalurkan berkat kasih setia-Mu kepada setiap umat-Mu yang Kau kasihi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anakku sekalian, bukalah tangan-Mu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan pertolongan dan pembelaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepada engkau untuk menyatakan bahwa engkaulah satu-satunya yang dikasihinya, karena engkau berharga di hatinya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Apa yang telah Tuhan tempatkan dan letakkan di tanganmu yang satu, yang engkau pahami sebagai berkat Tuhan, tangan yang lain untuk engkau lakukan, memberi topangan dan dukungan bagi setiap apa yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti dan mau melakukannya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi dan situasi semuanya tetap baik ya. Selamat menikmati waktu senggangnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Amin.